Tos dan bersama Bunda Dr. Lili Opcin Konsultan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan moto kami adalah bersyukur dengan sehat dan bahagia. Dengan misi kami yaitu berbagi ilmu kesehatan reproduksi yang mudah dipahami dan nyaman. Oh iya Bunda, topik kali ini yang kita bahas tentang HPL Bunda. HPL? Iya. Topiknya cukup menarik ya HPL. Apa itu HPL? Biasanya kan hari penentuan lahir tuh, apa hari perkiraan lahir tuh, kadang-kadang setiap bidang dokter di mana-mana itu nyari HPL tuh susah Bunda. Terus HPL itu beda-beda Bunda. Itu caranya ngitungnya gimana sih Bunda? Atau ada rumus lain kayak gitu Bunda, gimana? Coba Bunda jelaskan. Terima kasih. Selamat salam sehat buat semua bunda-bunda cantik ya, yang tertarik dengan pemahaman tentang kehamilan ini, yang insya Allah sering membuat kita itu menjadi galau. Jadi ibu tuh sering sekali ketemu dengan ibu-ibu muda suka galau. Nah kali ini kita akan mencoba memahamkan supaya galau-galau tadi tidak galau lagi ya. Yang paling sering ditanyakan adalah topik kita kali ini tentang HPL atau hari perkiraan lahir. Kalau tadi Mbak Uli menanyakan gimana sih cara menentukan HPL itu gitu ya. Jadi ada beberapa tipe, ada beberapa cara. Cara yang pertama memang dengan kita melihat hari pertama menstruasi terakhir ya. Itu biasa Bu Bidan pakai ya, memakai HPMT. Jadi hari pertama di bulan terakhir, hari mens pertama di bulan terakhir. Itu kapan? Nah, kalau dari teori kami, Bu Bidan semua sudah paham ini. Cara menghitungnya adalah hari ditambah 7, kemudian bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Jadi kenapa Bu Bidan kok pandai? Iya, Bu Bidan pandai melihat HPL karena memang ada teori yang menghitung dari hari haid pertama. Hari haid pertama di bulan terakhir sebelum hamil. Ya, walaupun nanti ini juga kadang-kadang menjadikan masalah juga. Beberapa pasangan suami istri datang ke kami, Bunda, dokter, saya itu baru menikah 4 minggu, tapi kenapa kok hamilnya dihitung sampai 5 minggu? Berarti saya hubungan seksnya sebelum menikah? Oh tidak, nanti kita harus jelaskan karena memang hitungan kami sudah kesepakatan internasional bahwa mulai kehamilan itu hari haid pertama di bulan terakhir sebelum hamil ya. Walaupun nanti ini juga kadang-kadang menjadikan masalah juga. Beberapa pasangan suami istri datang ke kami, Bunda, dokter, saya itu baru menikah 4 minggu, tapi kenapa kok hamilnya dihitung sampai 5 minggu? Berarti saya hubungan seksnya sebelum menikah? Oh tidak, nanti kita harus jelaskan karena memang hitungan kami sudah kesepakatan internasional bahwa mulai kehamilan itu bukan dari pertemuan konsepsi antara sperma dan ovum, tetapi pada saat dimulainya hari pertama menstruasi terakhir, kita hitung dari sana. Jadi sering kadang-kadang ini menjadi masalah. Sedangkan HPL tadi kalau berdasarkan hari haid kita sudah bisa hitung ya. Nah permasalahannya Mbak Uli, pada orang-orang di mana siklus haidnya itu tidak teratur. Jadi pada wanita-wanita di mana mungkin ada mengalami obesitas ya, atau terlalu kurus, atau yang siklusnya memang tidak teratur karena gangguan hormonal, hari pertama menstruasi terakhir ini jadi tidak begitu bisa sesuai ya. Kadang-kadang bahkan bisa, dokter saya itu haidnya 2 bulan sekali, gimana cara menghitung hari haid kami gitu? Bagaimana cara menghitung HPL-nya? Dan memang kalau yang seperti ini akhirnya berdasarkan HPMT itu tadi tidak bisa menjadi akurat ya, karena siklus haid pada wanita tersebut tidak teratur, yang suka mundur 1 minggu, mundur 2 minggu, mundur 3 minggu, sehingga sebetulnya kalau kita berbicara tentang HPL, kita jangan hanya terfokus ya, bunda-bunda cantik nih, jangan terfokus hanya tanggal itu ya saya lahir. Nah ini yang menjadikan banyak wanita galau, manakala kok jadi mundur gitu, padahal masih ada kemungkinan maju mundurnya pada wanita yang dengan siklus haid yang tidak teratur pun itu bisa maju mundur ya. Nah akhirnya untuk yang lebih akurat kayak apa? Oke, kita diskusikan dengan akuratnya dengan USG ya. Tapi dengan USG gimana Mbak Uli? Aku juga bisa pasti. Itu berarti dari umur kehamilan berapa? Ya betul, mungkin
yang dimaksud Mbak Uli adalah begini. Jadi menentukan umur kehamilan dengan USG juga bukan semerta-merta pasti akurat. Jadi saya juga sering ditanya, dokter, HPL-nya tanggal sekian ya? Saya sedang bernafas, yuk kita tenang dulu. Karena kalau kita hendak fokus dengan HPL tanggal itu, nanti ibu-ibu muda ini, calon bunda-bunda cantik ini pasti akan stres menghitung hari. Bunda, ini saya kurang dari 5 hari, dokter sih kurang 5 hari, aku nggak bisa tidur. Kurang dari apa juga bisa pasti. Itu berarti dari umur kehamilan berapa? Ya, betul. Mungkin yang dimaksud Mbak Uli adalah begini. Jadi menentukan umur kehamilan dengan USG juga bukan semerta-merta pasti akurat. Jadi saya juga sering ditanya, dokter, HPL-nya tanggal sekian ya? Saya sedang bernafas, yuk kita tenang dulu. Karena kalau kita hendak fokus dengan HPL tanggal itu, nanti ibu-ibu muda ini, calon bunda-bunda cantik ini pasti akan stres menghitung hari. Bunda, ini saya kurang dari 5 hari, dokter sih kurang 5 hari, aku nggak bisa tidur, kurang 4 hari. Hamil 4, kemudian kita hitung lagi. Hamil 3 gitu ya. Seperti kalau kita mau lebaran. Seperti kita mau lebaran, jadi kita menghitung hari. Nah, yang seperti ini akan membuat bunda-bunda muda ini semakin galau menghadapi kehamilan persalinannya. Jadi sebetulnya kalau dengan USG itu ada rentang-rentang waktu untuk akurasi penentuan hari perkiraan lahir. Jadi di teori kami memang akurat yang paling bagus menentukan penentuan umur kehamilan itu kalau kita USG di umur kehamilan 7 minggu sampai 12 minggu. Paling awal lah, mungkin masih di bawah 10 minggu itu akurasinya bagus. Karena plus minusnya di sana masih pendek sekitar 5 hari. Ya, jadi untuk ibu-ibu muda, calon-calon bunda-bunda cantik ini, kalau mau menentukan perkiraan nanti bulan kapan saya persalinannya, silahkan USG yang paling awal. Bahkan kalau mungkin periksa dengan kami, dengan dokter SPUD, kalau ketemunya sudah kehamilan tua, kami pun berpedoman dari USG yang paling awal. Walaupun mungkin bukan kami yang melakukan USG, tapi kami selalu menanyakan kapan USG yang paling awal. Nah, ini sebetulnya manfaat USG yang paling awal adalah sebetulnya paling akurat untuk menentukan umur kehamilan. Yang ini perlu dibawa kemanapun bunda cantik ini pergi mau periksa ke dokter yang lain pun silakan bawa USG yang paling awal untuk menentukan akurasi dari umur kehamilan. Jadi penentuan umur kehamilan berdasarkan USG yang paling awal di 7 sampai 12 minggu ya, atau paling bagus di bawah 10 minggu. Nah, karena apa? Karena semakin mundur umur kehamilan, kemungkinan kesalahan itu semakin tinggi. Jadi misalnya, periksanya di umur kehamilan di bawah 20 minggu. Tingkat kesalahannya bisa sampai sekitar 10 hari. Ya, bahkan 2 minggu. Kalau kita antara periksa dari 20 minggu sampai 30 minggu, kesalahannya bisa sampai 12 minggu ya, atau paling bagus di bawah 10 minggu. Nah, karena apa? Karena semakin mundur umur kehamilan, kemungkinan kesalahan itu semakin tinggi. Jadi misalnya, periksanya di umur kehamilan di bawah 20 minggu. Tingkat kesalahannya bisa sampai sekitar 10 hari. Ya, bahkan 2 minggu. Kalau kita antara periksa dari 20 minggu sampai 30 minggu, kesalahannya bisa sampai 2 minggu. Di teori kami, kalau periksanya USG di antara 30 minggu ke atas, setelah 30 minggu, tingkat kesalahannya bisa 3 minggu loh. Jadi akurasinya semakin buruk. Jadi kalau ibu-ibu cantik, ibu-ibu muda ini mau periksa kehamilan atau penentuan kehamilan, tapi kok sudah menjelang bersalin, punten kami jadi ragu karena tingkat kesalahannya kami sudah tahu tingkat kesalahannya tinggi. Sehingga kalau kami selalu berdiskusi dengan pasien-pasien, saya akan lebih nyaman manakala yuk kita diskusikan bahwa batas aman bersalinitas antara 38 minggu sampai 41 minggu. Ya, nanti kita bisa diskusikan lagi, kita bisa kontrol ulang pada umur kehamilan 41 minggu. Dan jangan menentukan hari, jangan menentukan tanggal pasnya kapan. Karena Bunda sendiri juga tidak akan pernah tahu karena kapan seseorang itu mau bersalin sebetulnya rahasia Allah.
Tetapi HPL ini hanyalah sebagai pedoman kita. Oh, umur kehamilannya sekian. Jadi kita tidak akan terlambat dengan kita melakukan suatu tindakan, atau mungkin kita jadi tahu, oh ini masih prematur, kalau bisa dijaga dulu, jangan sampai lahir kalau sebelum batas aman. Ya, jadi ibu muda jangan terfokus dengan langsung HPL. Saya harus hari ini lahir, tidak. Tetapi pasti pakai ada rentang waktu sehingga mudah-mudahan tidak galau mungkin hari. Jadi kuncinya di sini adalah pesan ibu, sebetulnya titik pesan ibu di sini untuk ibu-ibu muda ini jangan hanya terfokus pada satu tanggal yang dikasih dengan HPL, tetapi kita paham tentang umur kehamilan yang aman untuk mempersiapkan bayi ini lahir. Memang kita tidak boleh mengabaikan kalau sudah melebihi dari 40 minggu, kita waspada, apalagi sudah 41 minggu, apalagi kalau sudah mundur sampai 42 minggu, ini tidak boleh ya. Jadi mungkin saya sarankan kalau sudah 40 minggu belum lahir, boleh nanti segera USG. Mentok-mentoknya di 41 minggu kita USG ulang. Kalau kira-kira ketuban masih memungkinkan, memang untuk kesepakatan itu bisa mencapai 42 minggu. Mudah-mudahan tidak galau mungkin hari. Jadi kuncinya di sini adalah pesan ibu, sebetulnya titik pesan ibu di sini untuk ibu-ibu muda ini jangan hanya terfokus pada satu tanggal yang dikasih dengan HPL, tetapi kita paham tentang umur kehamilan yang aman untuk mempersiapkan bayi ini lahir. Memang kita tidak boleh mengabaikan kalau sudah melebihi dari 40 minggu, kita waspada, apalagi sudah 41 minggu, apalagi kalau sudah mundur sampai 42 minggu, ini tidak boleh ya. Jadi mungkin saya sarankan kalau sudah 40 minggu belum lahir, boleh nanti segera USG. Mentok-mentoknya di 41 minggu kita USG ulang. Kalau kira-kira ketuban masih memungkinkan, memang untuk kesepakatan itu bisa mencapai 42 minggu. Tetapi memang semakin mundur umur kehamilan, semakin rentan juga untuk janinnya. Ya, jadi nanti bisa didiskusikan ulang dengan dokter kandungan setempat atau dengan yang biasa ibu-ibu muda ini diskusikan, kira-kira kapan nih kalau sampai 41 minggu kok belum lahir, apa yang mau diambil tindakan. Karena ini tergantung dari bagaimana plasentanya, bagaimana air ketubannya, Mbak Uli. Ya, jadi intinya ibu di sini hanya ingin banget memahamkan kepada ibu-ibu muda ini jangan terlalu stres dengan menghitung hari untuk berdasarkan HPL ya. Jadi wajar banget manakala seorang dokter A mengatakan HPL tanggal sekian, seorang dokter B mengatakan HPL tanggal sekian, seorang dokter C mengatakan HPL tanggal sekian. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang pasti benar ya, karena yang tahu rahasia itu sebetulnya pas detik bersalin itu kapan hanya Allah. Tapi kita hanya punya pedoman saja. Saya ulangi, untuk ibu-ibu muda, kalau ingin menentukan yang akurasinya bagus untuk penentuan umur kehamilan dan penentuan persalinan, silahkan pada saat umur paling muda di bawah 10 minggu. Ya, karena akurasi kalau sudah di atas 30 minggu, akurasinya tidak baik. Jadi kalau kami banyak salah untuk menentukan HPL di atas 30 minggu karena memang rentan waktunya, semakin tua kehamilan semakin tidak akurat. Mungkin itu dulu Mbak Uri. Informasi singkat ini semoga bisa manfaat untuk semuanya. Semoga bisa menjadikan seorang calon ibu menjadi lebih nyaman untuk menghadapi persalinannya dan tidak memakai rasa takut lagi. Ya, Terima kasih Bunda. Ya, semoga manfaat ini. Jangan lupa ya, komen sama like-nya ya, jangan lupa juga IG-nya kami ya, di-add juga. Selamat jumpa besok topik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.